Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Tidaklah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Dan kebaikan itu adalah siapa yang beriman pada Allah, pada hari akhir, pada malaikat, kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya untuk orang terdekatnya, untuk yatim, untuk miskin, wabnis sabil, dan orang minta-minta, dan orang yang dalam perbudakan, dan orang menegakkan salat, dan orang yang mendatangkan zakat, dan orang yang menepati janji mereka bila berjanji, dan orang yang sabar dalam kesulitan, dalam mara bahaya, dan dalam peperangan. Itulah orang yang sidik, dan itulah orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 177. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, para pendengar pesan-pesan Ramadan Surat PWS, kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini yang ketujuh. Dan semoga puasa kita, ibadah kita lancar, ya, diterima Allah, ya kan? Dan memang semoga juga dari hari ke hari ada perbaikan di dalam diri kita ini selama Ramadan ini. Adapun pada pagi ini kita masih terkait membahas apa ciri-ciri takwa yang melekat kepada seseorang. Ya, kalau di hari kemarin kita telah membahas ayat Allah surah Al-Baqarah 1 sampai 5, di mana bahwa dinyatakan Allah Quran itu la raiba, tidak ada keraguan, dia itu hudan lil muttaqin, untuk orang yang ada takwa di dalam dirinya. Nah, sekarang juga kita akan menjelaskan kriteria-kriteria takwa yang ditetapkan Allah. Ya, kenapa ini perlu kita baca berulang-ulang agak lebih mendalam? Karena tujuan puasa kita adalah takwa. Karena takwa itu adalah kata-kata Allah dalam Quran. Juga Allah merinci definisi atau kriteria atau sifat-sifat yang melekat pada diri orang takwa itu. Nah, semoga dengan memahami kita ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah yang berbicara tentang kriteria orang takwa, nah semoga kita bisa mengukur diri kita sudah sejauh mana kita memiliki ketakwaan yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah sesuai tuntunan Quran. Ya, kita akan membuktikan nanti bahwa hudan linnas, Quran itu adalah petunjuk untuk manusia, juga wabayyinatin minal huda, juga merinci dari petunjuk tersebut. Nah, itulah yang pertama. Di sini Allah nyatakan laisal birra, tidaklah kebaikan. Albir, bir kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahannya artinya tetap berbuat baik. Khair juga baik, hasan juga baik, tayyib juga baik. Tapi kalau albir itu baik yang memang dalam pengertian yang ya, seperti Allah memakai kata atau birrul walidain,
berbuat baik pada orang tua. Nah, berbuat baik pada orang tua kan nggak bisa. Tayyib, nah, hasan atau pengertian berbuat baik pada orang tua itu sangat berbeda dengan baik kita kepada sesuatu yang lain. Nah, birrul walidain. Nah, baik di sini tentu adalah dalam pengertian yang sangat dalam. Allah nyatakan laisal birra, tidaklah kebaikan itu kamu antuwallu wujuhakum qibalal basriq wal maghrib. Tidaklah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Maksudnya tentu adalah kalau kita ingin melihat apa itu kebaikan, bukanlah sesuatu yang datang dari barat atau dari timur. Apakah itu gaya hidup? Apakah itu cara hidup? Ya, karena agama ini mengatur kemanusiaan manusia, mengatur hubungan satu sama lainnya. Ya, walaupun kita pergi ke Cina misalkan sebagai bagian dari representasi timur di dunia sekarang ini, nampak di situ sesuatu kemudian dapat tiru lah, ya kan? Tentu bukan seperti itu. Pergi ke barat, ke Eropa misalkan, nampak baik, kalau kita tiru juga. Nah, tentu bir yang dimaksud Allah adalah tidak seperti itu, ya. Melihat jadi orang berbuat baik kecilnya, dan kita tiru pula. Ya. Nah, siapa yang baik kata Allah? Apa yang baik menurut Allah? Walakinnal birra. Nah, tapi kebaikan itu adalah, nah, jadi tentu kita sebagai orang yang beriman, tentu kita pasti berujuk kebaikan menurut Allah. Bukan kebaikan menurut orang barat, bukan kebaikan menurut orang timur, atau bukan kebaikan yang didefinisikan oleh manusia banyak sekarang. Ya kan? Tapi kebaikan yang dimaksud tentu adalah kebaikan menurut Allah. Siapa yang baik menurut Allah dalam surah Al-Baqarah 107 ini? Pertama, man amana billah. Siapa yang beriman pada Allah? Beriman pada Allah, mengakui bukan hanya dalam lisan, bukan hanya dalam berfikir, tapi mengakui di dalam hati. Kemudian memang praktek di dalam kehidupannya itu dia juga berzikir pada Allah. Beriman pada Allah berarti dia minta rezeki pada Allah. Ya. Kalau nggak hujan-hujan dari dia akan berdoa sama Allah. Turunkanlah hujan ya Allah. Ya, apapun kesulitan dia selalu memohon kepada Allah untuk lepas dari kesulitan. Begitupun dia selalu beristighfar, ya kan? Selalu dia mengingatnya, ya kan? Dalam segala hal. Nah, yu'minuna billah, amana billah, siapa yang beriman pada Allah. Pertama itu orang yang disebut kebaikan itu oleh Allah. Kemudian wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Nah, kebaikan beriman pada hari akhir ini adalah seperti kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa yang akhir itu tetap lebih baik dari awal. Nah, orang yang baik itu dia akan mempersiapkan dari akhirnya itu sebaik-baiknya. Ya, kalau kata Rasulullah, ingatlah sehat sebelum sakit. Berarti apa maksud Rasulullah? Selagi kita sehat, mari kita beramal soleh, mari kita beribadah sekuatnya. Ya, mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, bermanfaat bagi orang lain. Itu bagian dari memanfaatkan kata Rasulullah, manfaatkanlah sehat sebelum sakit. Kemudian manfaatkanlah muda sebelum tua. Nah, waktu muda ini kita gigi sedang kuat-kuatnya, ya kan? Fisik sedang kuat-kuatnya, juga mari kita gunakan untuk yang bermanfaat, untuk yang beribadah pada Allah sekuat-kuatnya. Kalau udah sakit, kalau udah tua, mau diapain? Pasti semuanya jadi terbatas. Ya.
Atau selanjutnya kata Rasulullah, ingatlah kehidupan sebelum kematian itu datang. Nah, anjuran Rasulullah, pengarahan Rasulullah seperti itu tentu bagi orang yang beriman pada akhir tentu mengerti, ya kan? Karena kematian adalah sesuatu yang pasti datang. Nah, orang yang beriman pada hari akhir, dia akan mempersiapkan, ya kan? Bagaimana kehidupannya setelah kematian. Ya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, salah satu ciri orang takwa, kata Ali, adalah menantu Rasulullah mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas di dalam mempersiapkan hari akhirnya, hari kematiannya. Nah, sekarang ya kita lihat sekarang umur udah tua, tapi masih sibuk memikirkan apa yang akan ditinggalkan, ya. Bukan memikirkan apa yang akan dihadapi setelah dia mati. Gitu. Nah, semoga iman pada hari akhir ini, ya, karena ini bulan Ramadan, ya kan, semoga juga hendaknya makin meningkat kualitasnya di dalam diri kita. Kemudian iman pada wal malaikah, kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini juga kalau kita lihat sekarang malaikat itu iman kepada malaikat itu banyak tidak penting bagi orang zaman sekarang ini. Mungkin mereka berpikir, nah mungkin dah pensiun mungkin karena Jibril sudah selesai mengirim wahyu ke Rasulullah, ya kan? Dia sangkulah pensiunlah malaikat itu, padahal tidak. Ya, banyak dalam Quran, ya, malaikat itu juga membantu manusia di dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Mungkin kita mengalami ada peristiwa-peristiwa yang memang tanpa kita sadari selesai saja. Nah, itu siapa yang bekerja, ya kan? Nah, banyak dalam Quran dia Allah menurunkan malaikat itu kepada orang yang dia kehendaki untuk membantu seseorang. Ya, malah di dalam peperangan Allah mengirimkan malaikat yang tidak nampak oleh orang kafir untuk membantu Rasulullah memenangkan pertempuran peperangan di zamannya. Nah, hendaknya terutama kepada yang lebih muda, anak kita, kita harus mengingatkan, ya kan, menumbuhkan kesadaran bahwa iman kepada malaikat itu juga sesuatu yang harus tumbuh dan harus kita perkuat. Kata Allah, wa inna alaikum lahafizun. Nah, Allah mengatakan bahwa untukmu itu ada yang melihara. Ya kan? Apakah termasuk kiramang katibin yang mencatat dengan penuh kemuliaan, ya kan? Mencatat amal baik kita, amal buruk kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Dan malaikat itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, karena kita sadar iman pada malaikat juga penting, nah bulan Ramadan ini pun kita hendaknya juga meningkatkan iman kita kepada malaikat ini. Wal kitab, ya kan? Iman pada Quran ini, ya, yang kita baca ini, ya kan? Iman dalam artian bukan hanya membaca saja, ya, bukan hanya memahami secara pemikiran saja, tapi sampai ke hati, sampai kepada pengamalannya. Kemudian wan nabiyyin, nah, kepada iman kepada nabi-nabi, ya kan? Ya, bukan hanya kita melihat kisah Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, semua nabi yang tertulis dalam Quran, Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya, itu bukanlah kisah-kisah kalau bagi orang yang berbuat baik. Orang yang baik ini menurut Allah, dia melihat kisah-kisah Nabi itu adalah sesuatu yang memang harus diimani dan diambil iktibar, ya kan? Ditauladani sunnah-sunnahnya. Nah, itu iman kepada Nabi. Nah, kemudian orang yang berbuat yang baik itu adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Salah satu yang baik itu menurut Allah adalah cara pandang atau sikap seseorang terhadap harta yang ala hubbihi, mala ala hubbihi, terhadap harta yang
dicintainya. Harta dicinta itu adalah harta yang memang di luar setelah dia kebutuhannya itu terpenuhi. Berarti harta sisa yang memang dia simpan-simpan. Gitu. Manusia ini kan terhadap harta yang dia simpan, apakah itu emas, apakah itu uang yang disimpan dalam rekening, itu dia sangat cinta. Nah, untuk orang berbuat baik, untuk orang baik menurut Allah, dalam sikap dia berharta, dia itu atal mala ala hubbi. Dia memberikan hartanya, ya, membelanjakan hartanya itu dawil qurba kepada orang yang paling dekat. Nah, orang paling dekat tentu adalah setelah orang tua, tentu anak istri. Kemudian setelah itu siapa lagi? Wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang miskin, wa banas sabil, wasailin, orang minta-minta, wa fil riqab, orang yang dalam perbudakan. Kemudian wa aqama shalah, dan menegakkan salat, wa ataz zakah. Nah, kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, ini salah satu perbuatan baik menurut Allah itu adalah orang yang menepati janji mereka jika berjanji. Jadi orang baik itu dia akan mengiyakan sebuah janji jika memang dia bisa menunaikannya. Nah, ini tabiat daripada baik menurut Allah. Nah, kemudian wasabirina fil ba'sa. Nah, orang yang sabar di dalam kesulitan atau dalam mara bahaya. Waddarra'i wahinal ba's, itu pun dalam peperangan. Walaupun kita sekarang berada dalam situasi yang relatif aman, ya, tidak ada gangguan, tapi orang baik menurut Allah itu dia siap selalu dalam menempuh, dalam menghadapi kesulitan jika kesulitan itu datang. Nah, karena ini bulan Ramadan, Rasulullah pun menyebut wa nisfus syamus sabri. Nah, separuh dari sabar, dari puasa itu adalah sabar. Nah, hendaknya juga di bulan Ramadan kita ini bisa memperbaiki kualitas sabar kita. Apa itu sabar? Sabar adalah kalau kita lihat dalam penjelasan dalam Quran atau oleh ulama-ulama dan Rasulullah memberikan tauladan. Orang yang setia dengan ketentuan Allah, setia dengan syariah Allah, setia dengan salat, setia dengan hukum-hukum Allah, apapun situasinya. Mau sulit, dalam keadaan sulitkah, dia tetap istiqamah salat, dia tetap tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah, ya, tidak melewati batas-batas yang ditetapkan Allah, apapun situasinya. Mau sakitkah, mau sedang dalam kesulitankah, mau dalam kekayaankah, mau dalam kondisi miskinkah, dia itu stabil menjadi orang yang taat pada Allah, dan orang yang stabil menjaga dia jangan sampai menjalankan apa yang dilarang Allah, melanggar apa yang ditetapkan oleh undang-undang di batas-batas yang sudah ditetapkan Allah. Ya, mau dapat musibah apapun, itu orang yang sabar. Nah, sabar di dalam bulan Ramadan ini sangat penting, ya kan? Nah, semoga karena ini masih awal-awal Ramadan, semoga tumbuh dalam diri kita ini kesabaran, sabar dengan menahan haus dan lapar, dengan sabar menjalankan ibadah-ibadah, sabar kita untuk bersahur, sabar kita untuk beribadah, sabar kita untuk berinfak, sedekah, dan seterusnya. Nah, kemudian orang yang baik seperti di atas, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang siddiq, ulaika humul muttaqun, dan itulah orang yang takwa. Nah, semoga dengan penjelasan ayat Allah 177 Al-Baqarah ini bisa mengukur sejauh mana iman kita, sejauh mana iman kita pada Nabi, iman kita pada malaikat, hendaknya kita bisa berbaharui. Nah, kemudian
itulah yang orang yang shadiq dan itulah orang yang takwa. Shadiq tentu dalam artian orang yang sidik, ya, itu kita ingat profil Abu Bakar Siddiq ya saat dia mendapat berita atau disampaikan oleh Abu Lahab ke dia berita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya dia langsung membenarkan walaupun secara akal perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Palestina sampai langit Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam semalam. Nah, secara kebiasaannya keadaannya waktu itu perjalanan dari Makkah ke Yerusalem itu adalah 2 bulan pergi, 2 bulan pulang. Nah, sekarang ini dalam semalam, berarti tidak masuk akal. Tapi setelah Abu Bakar mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah, Abu Bakar langsung mengiyakan, langsung membenarkan bahwa berita itu benar. Ya. Nah, hendaknya kita juga bisa seperti Abu Bakar itu, walaupun tidak masuk akal, tapi karena itu wahyu Allah, ya, karena itu peristiwa yang disampaikan Allah, ya, kita harus membenarkannya. Bukan hanya sekedar mengimani, tapi membenarkannya. Membenarkannya berarti dalam hati kita, dalam pikiran, dan kita buktikan dalam sebuah sikap. Dan itulah orang yang bertakwa. Nah, di ayat lain, di surat Ali Imran, ayat 92, Allah pun sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiquna min shay'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kebaikan itu disebut sempurna. Albir tidak akan sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai mereka itu menginfakkan apa harta-harta yang memang dia cintai. Ya, harta-harta sisa setelah kita kurang biaya hidup kita ini, kan ada ini penghasilan kita ada yang kita simpan dalam tiap bulan itu. Nah, simpanan sisa dari biaya hidup kita itu adalah mimma tuhibbun. Itu adalah harta yang dicintai. Nah, itu diinfakkan. Nah, jadi kalau kita mengamalkan ayat ini, sekarang ada program Surah PWS mengumpulkan paket sembako untuk kita bagi kepada saudara-saudara kita, ya, itu insya Allah akan cepat, ya, terpenuhi kuotanya sesuai ditetapkan panitia. Jika kita orang Sunayam, ya, kita semua ingin mengamalkan ayat Allah terkait harta ini. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ke-7 ini. Semoga bermanfaat, ya kan. Semoga puasa kita dari hari ke hari makin berkualitas, ya kan. Kita memeliharanya dengan kesabaran, ya kan. Ya, makin hari makin bisa kita baca Quran, makin baik, makin banyak ibadah kita, ya, semoga diterima Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita karena Allah sungguhnya Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Mohon dimaafkan jika ada yang tidak tepat, terlebih terkurang. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.